Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tutorial perbaikan mesin cuci Samsung dual wash 9,5 kilo. Nah, kasus yang saya hadapi sekarang ini adalah mesin cuci dengan kerusakan mati total. Jadi sama sekali tidak bisa merespon. Tombol on off tidak berbunyi, start tidak berbunyi. Intinya semua mati total. Jadi kita mulai perbaikannya. Yuk. Nah, alat-alat yang akan saya pergunakan untuk memperbaiki mesin cuci ini, yang pertama yang saya siapkan adalah colokan ataupun stop kontak menggunakan wattmeter, apometer, obeng, tang. Jadi kita akan mulai ya. Kita fokuskan di sini. Oke. Kita colok dulu. Oke. Di sini terbaca sekitar 0,30 watt. Saya bisa memprediksikan kerusakan ini ada pada area modul. Jadi kita coba bongkar dulu modulnya ya. Oke. Jadi sebelum penggantian kita coba tes dulu ya. Sama sekali nggak merespon ya, sama sekali nggak merespon. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung ganti saja. Oke, kita ganti ya. Oke, kita tekan tombol start. Oke, nyala ya. Jadi kerusakannya mati total itu di sini PCB control. Oke, saya hidupkan. Oke, sini sudah merespon ya. Sekarang kita tinggal mengisi air sampai
Kita coba isi air ya. Nah, untuk mesin cuci digital itu biasanya kalau kita hidupkan, dia akan otomatis mengisi air. Jadi kerannya kita buka. Oke, belum mengisi ya. Oke, air sudah keluar dari keran, tapi di sini belum mengisi air. Masalah apa? Oke, tidak mengisi ya. Kita coba ukur dulu tegangan yang ada di, harusnya menyala. Oke, kita ukur dulu untuk setiap tegangan yang masuk di water valve ini. Harusnya ada tegangan 220 volt sehingga ini bisa hidup dan mengeluarkan air. Oke. Ya, di sini tegangan yang keluar 219 volt. Tapi air tidak mengalir ya. Jadi bisa dipastikan water valve ini juga bermasalah ya. Sekarang saya coba ukur ke sini. Di sini tidak keluar, dan di sini juga tidak keluar. Oke, di sini keluar ya, tapi air tidak masuk. Nah, sekarang kita coba untuk mematikan dulu sebentar. Ini kita pindahin yang ada tegangannya tadi, kita pindahin dulu. Yang ini. Oke, air sudah ngisi ya. Jadi bisa dipastikan kerusakan pada mesin cuci ini terletak pada modul dan juga pada water valve ini. Jadi kita bisa cek air yang masuk. Yuk, cek di sini. Nah, air yang keluar itu di bagian softener. Nah, harusnya air yang keluar di softener ini itu bekerja pada saat proses pembilasan. Pada saat awal mengisi air, itu air akan keluar di sini, di deterjen. Karena motornya yang tadi itu rusak, kita pindahin ke motor valve untuk softener ataupun pembilasan. Jadi udah dapat ya, bahkan ya, pertama modul, yang kedua di water valve-nya. Jadi sekarang kita akan coba untuk mengetes tiap motor yang ada di sini. Oke. Jadi cara mencobanya adalah dengan mengalirkan tegangan 220 volt di motor valve ini. Jadi ngalir ya, airnya ngalir. Ini kita lihat kemana mengalir airnya. Jadi air yang mengalir itu dari sini ya. Oke. Kita coba pindahkan lagi dari soket ini, pindahin ke sini. Mbak, kita lihat air yang mengalir gimana. Nah, soket yang tadi itu mengalir di softener. Oke, yang
Yang terakhir kita coba di sini. Sama sekali tidak merespon ya, jadi bisa dipastikan motor ini juga rusak. Oke. Setelah melakukan pengetesan setiap motor valve yang ada di mesin cuci ini, didapatkan hasil pengukuran dan pengetesan satu motor ini telah rusak. Motor untuk pengisian air bagian deterjen, dan yang ini adalah motor valve untuk mengisi air di bagian softener ataupun pembilasan, dan ini adalah motor valve untuk pencucian pada bagian atas yang untuk mencuci tangan. Nah, karena motor valve ini jarang dipakai, jadi saya akan coba memindahkan motor valve yang bagian ini pada bagian deterjen. Nah, Oke, jadi kita akan kelihatan ternyata ada ciri-ciri fisik kerusakan pada motor ini. Ini ada yang gembung, ini memang positif rusak ya. Ini ada yang gembung, jadi bisa dipastikan lilitan dari motor valve ini ada yang terbakar. Jadi kita coba bongkar dan kita pindahkan. Oke, nah coba cabut ya. Jadi caranya seperti ini ya, dicungkil. Ini adalah motor yang rusak tadi. Kita pindah. Jadi untuk membongkar ini pelan-pelan ya, hati-hati. Nah, ini adalah motor yang rusak, kembung. Ini adalah yang bagus. Oke, kelihatan? Kita pindahin ya. Tadi posisinya di sebelah sini. Pasang. Posisikan ini di tengah. Kemudian kita pelan-pelan ini kemudian kita pasang kembali. Oke, kita pasang kembali ya. Untuk ini nggak usah dipasang, kita isolasi saja karena sudah tidak difungsikan. Oke, pasang kembali airnya. Kayak di situ ya. Kemudian kita hidupkan airnya. Boleh. Oke, kita fokuskan ke dalam. Oke. Nah, sekarang
posisi air sudah keluar di bagian deterjen. Air sudah keluar di bagian deterjen ya. Tadi di sebelah sini, sekarang sudah keluar di sebelah sini. Jadi motor yang tadi kita ganti itu sudah berfungsi dengan normal, dan sekarang air sudah keluar di bagian deterjen. Oke. Jadi sekarang kita memasang kembali CCD-nya ya, modulnya kita pasang kembali. Sekarang mesin cuci sudah bisa mencuci, tinggal menunggu proses terakhir, yaitu buang air. Kemudian sudah ada pada proses terakhir, yaitu pembuangan air, dan akan berlanjut ke pengeringan. Kita tunggu sampai airnya habis, kemudian selang beberapa detik maka proses pengeringan akan berlanjut. Sekarang mesin cuci sudah masuk pada mode spin ataupun pengering. Nah, ini merupakan proses terakhir dalam proses pencucian mesin cuci digital. Nah, pada selang pembuangan air masih keluar air, sisa-sisa dari pakaian yang belum kering. Nah, kita lihat putaran mesinnya sudah kencang. Oke. Berputar dengan kencang, tanda kalau proses pengeringan telah berjalan, dan mungkin berjalan sekitar 6 sampai 10 menit. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's midnight, we're going all night.